di sini karena Ya, ukuran itu dia. Diapain Potong telurnya? kuningnya. Diapain lumayan telurnya? kegedean, jadi aku potong-potong terlebih dahulu. Iya, karena kuningnya itu nggak simetris kalau kita lihat. Bulat Tinggal telurnya. diaduk-aduk aja. Karena kurang banyak jadi aku Oh, tambahin 2 pun nggak di. Tambah lagi lagi, pasti. jadinya 2 butir telur kali. Telur kalian. Telur Kok saya. jadi telur kami? Telur siapa? Tiba-tiba telur kami. Kacau. Selamat datang di channel Mas Arthur Vlog. Sebelum lanjut, silahkan like, komen, dan subscribe. Guys, calon Guysnya itu loh. Guys, Masuk kuping, guys. enjoy. Tai kuping kau ya. istri dari adik ipar Ini masak ngidam apa? banget sama olahan ikan yang satu. Siapa tadi? Guys, calon istri dari adik ipar Calon istri dari adik ipar. Keluarga dia lah itu. satu ini sebagai kakak ipar yang baik di sini Mantap. aku inisiatif buat bikin Inisiatif dia Bikin loh. apa itu? Nggak ada disuruh. di Iya, sini betul. buat ikan cumi-cuminya Buat ikan Cumi-cumi. Ikan cumi-cumi. Emang gitu? Kita nggak tahu memang ada hubungan keluarga ikan sama cumi-cumi. Nah, DBM inilah yang ngasih tahu kita bahwasannya ada loh. Saya ikan antusias sekali ini, cumi-cumi saya itu. antusias sekali. Ada. Nggak Antusias tahu saya. selama ini cumi-cumi ada hubungan sama ikan. Jadilah itu apa tuh? Peyek udang. Kalian aku geprek-geprek terlebih dahulu. Buat Hancur. ikan cumi-cuminya di sini aku cuma pakai dagingnya aja ya guys. Cumi-cuminya. Nanti ketulangan. Jadi dagingnya aja diambil. Dan buat ikan cumi-cumi yang diolah ini aku dikasih langsung sama adik ipar dari suami aku. Adik Adik ipar ipar diri suaminya. Cobalah Siapakah adik itu? kau itu padahal. Cuman nggak dianggap dia. Jadi adik ipar suaminya aja lah. Buat adonan ikannya di sini aku bilas dulu pakai minyak. Nah kalau kayak misalnya bikin udah pentol ya? dibilas ini tuh Pakai multu nggak? Biar wangi nggak ya? Nggak usah. Pakai tinggal pinso sekalian, langsung Bang. dibentuk-bentuk kayak gini. Biar bakso. mempermudah pas bentuknya di sini aku bentuknya di atas daun pisang langsung. Kok kayak- Harus daun pisang ya? Nggak boleh daun salam, daun pepaya, nggak boleh. Harus daun pisang. Iya, iya, daun Lanjut pisang, kalau oke. misalnya udah ini tuh tinggal langsung digoreng kayak Iya. gini. Digorengnya Tangan kau sekalian rebus. Request aku nggak ya? Dikit lagi Nggak tuh usah. pakai sebenarnya kan. minyak panas ya guys. Dan lanjut kalau misalnya udah terlepas ini daun pisangnya tinggal langsung disisihkan aja. Iya disisihkan. Buang Jangan aja kau sekalian, makan daun buang, pisangnya jangan itu. disisihkan. Misalnya udah dirasa dingin, di sini bakalan lanjut aku gunting-gunting dan Oh, di sini digunting-gunting, juga iya. aku bakalan tuangin secukupnya daun seledri. Daun Karena masih ada seledri. adonan sisa, jadi di betul. sini buat adonan Nah, adonan sisa tadi kau gabung-gabungnya aja udah. Hah? Entah apa jadinya suka hati lah. Kok jadi gitu sih? bakalan aku satuin dan lanjut aku tambahin sekitar 5 butir Fungsinya telur. digoreng Jangan tadi lupa apa? Lagi telur. Ih, udah bergabung-gabung semua itu. Entah jadi lontong nggak tahu kita. juga di sini aku tambahin sekitar setengah kilogram Iya, tepung iya. tapioka dan ini tuh tinggal langsung diremas-remas dan dicampur sampai Ya dibenyuk-benyuk ya guys. Jangan Diremas-remas lupa aja, itu. iya, iya. Dibenyuk-benyuk itu Hancurin wajib aja, ya. supaya bumbunya itu Meresap. Sempurna, merata gitu, bumbu sempurna. juicy dia. campur. Buat telur yang tadi di sini aku cuma pakai kuningnya aja dan gak lupa di sini karena Ya ukuran itu dia. Potong kuningnya. Kau lihat ini dulu. Kuningnya lumayan diapain? kegedean jadi aku potong-potong terlebih dahulu. Kenapa nggak Karena diublek? kuningnya itu nggak simetris kalau kita lihat. Gede kali kuningnya itu. Jadi kita potong. Kalau Potong, ada biar kuping jadi potong dua, aja ya kan? sekalian kuping, hidung, Sini juga aku udah punya satu bungkus snack yang bakalan aku tumbuk-tumbuk. Ya, itu wajib harus ada snacknya. Harus Kalau nggak ada, snacknya keripik itu kayak kentang semua rasanya jadi kayak satu snack-snack. hambar gitu, hambar Iya. kalau nggak ada snack. Nah, Harus. pas aku buka ini tuh isiannya ada kulit kayak gini. Oh iya, snacknya kulit kentang. Kulitnya direbus Lanjut sekalian. aku olesin sama adonan yang tadi dan lanjut ini tuh tinggal langsung dilipat-lipat kayak gini. Iya. Setelah dilipat kau gosok, kau jemur lagi, ya. Dilipat Cara dan disetrika, ngelipet ini boleh. super duper gampang banget. Oh, gampang dan banget, nggak lipat ngabisin aja. waktu. Kalau misalnya udah ini tuh tinggal langsung digoreng aja pakai Goreng. minyak Ya, dingin. langsung digoreng, Nah, oke. misalnya udah digoreng, Tangan kau sekalian celupkan kalau dingin. pastikan kalau misalnya udah dirasa matang Ya. ini tuh harus buru-buru diangkat ya Ah, guys. Dan oke. ini tuh Langsung kalau diangkat misalnya saja nggak karena sudah buru-buru matang. diangkat takutnya kekeringan. Oke. Jadi aku saranin kalau warnanya udah kecoklatan kayak gini Langsung ini tuh diangkat. tinggal langsung Ditiriskan. ditusuk satu persatu dan disisihkan aja. Oke, Ya, nggak usah kita lanjutkan. Sudah Buat kalian kamu yang pokoknya. suka
suka sayuran dan gak fobia, di sini aku udah punya timun yang aku iris-iris, aku udah punya wortel dan aku kasih secukupnya bawang merah. Diapain itu, Sama diapain? timun. Nah, semuanya aku tuangin ke dalam. Semuanya, kulkas, ember cucian, Semua. semuanya aja taruh di situ ya kan, biar Masak. enak lo rasanya, Nah, juice. betul Dinosaurus sekali, kotak mantap. itu nggak apa-apa. Gak apa-apa, Untuk tempat, lanjut. Kalau misalnya udah ini tuh aku tambahin secukupnya garam sama secukupnya air biar Secukupnya makin aja. seger. Secukupnya, Di sini jangan aku tambahin banyak-banyak. cabenya cukup banyak dan lanjut juga aku tambahin secukupnya cuka putih. Cuka Kalau di putih. daerah aku Terus? ini tuh rujak acar guys, dan ini tuh Enak cocok kali itu rujak acar. banget kalau disajiin sama menu yang tadi. Nah guys, jadi juga cemilan yang dingidami sama calon adik ipar ini tuh rasanya enak dan kalian wajib banget coba ya guys. Wajib banget. Padahal diapain tadi itu? cumi-cumi apa kawin cilang sama ikan bisa jadi tahu balik ya. Itu dia. Enak kali itu dah. Kok dihancurin lagi? Apa ini? Pete. Guys, Teh temenin digoreng. aku masak-masak yuk. Waktu tadi pagi neneknya dari anak suami aku. Neneknya dari anak suami kamu. Ribet kali. Siapa itu neneknya? Neneknya anak suami dari kamu. anak suami. Nenek. Neneknya Keluarga kau lah dari udah itu. Capek lu mikirkan kultur keluarga Nggak kau nyampe, nggak ada yang nggak nyampe betul kau otak saya sebut nih. ya. Dibikinin menu dari pete kayak gini guys. Pete. Berhubung petenya bau, jadi di sini pete Petenya bau. Taruh Diapain? minyak wangi pete kau itu. Biar keluar dia malam minggu. Capek kali aku lihat kau. petenya bakalan aku panggang. Kalau udah langkah selanjutnya di sini kita susun kurang lebih sekitar 500 gram cumi asin. Harus disusun guys. Harus berbaris cumi kau itu. Harus. Isinya apa? Kalau udah, kemudian tinggal kita tuang ke dalam wadah yang lebih besar. Masukkan juga cumi yang nggak ikut barisan, tambah Cumi yang ikut barisan masukin aja udah. Hiu masukin. Nah. serai, jeruk nipis, dan juga daun jeruk. Tinggal diaduk-aduk aja sampai cuminya nggak kecium bau amis ya guys. Kalau Iya, Sampai iya. cuminya itu nggak kecium bau amis. Bau kentut. udah, ini tinggal kita tusuk-tusuk pakai tusukan sate kayak gini. Setelah itu tinggal kita celupkan ke dalam minyak panas. Iya, Dan di iya. sini cuminya tinggal kita Tusuk satenya kalau udah masak telan aja. Buat goreng apa itu aja, tapi maksudnya? jangan sampai kematangan ya guys. Cukup agak kering atau setengah mateng kayak Iya, gini setengah guys. mateng Nah, terus aja, tinggal diapain? kita angkat kemudian tiriskan. Langkah selanjutnya kita siapkan kurang lebih sekitar 1 kilo cabai keriting merah. Kemudian Siapkan cabai keriting itu. Cabai Jangan kau bulat, semuting cabai cabai itu semua. ya. Bibir kau semuting nanti lama-lama. cabai rawit domba. Tinggal dihaluskan semua bumbu. Kalau udah langkah udah selanjutnya halus. di sini pete yang udah Petenya kita dipotong. panggang, kita potong-potong kecil-kecil kayak gini ya guys. Terus Oh diapain? iya, untuk petenya jangan lupa dibuang kulitnya ya guys. Kalau udah langkah selanjutnya Bijinya diambil. Pete itu bijinya diambil. Jangan kulit kau punya ya. di sini aku bakalan tumis bumbu yang sudah Iya, bumbunya dihaluskan. ditumis. Setelah semua bumbunya masuk, kemudian tinggal kita aduk-aduk sampai bumbunya ini tercium harum. Kalau bumbunya masih bau kentut belum itu? Udah kecium harum, di sini aku bakal tambahkan Sasa MSG. Sasa iya. MSG terbuat dari tetes tebu pilihan sehingga sangat aman untuk dikonsumsi. Nah, terus Oke, diapain kalau udah lagi? ditambahkan Sasa MSG, tambahkan juga Sasa kaldu. Kalau udah tinggal diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur merata ya guys. Iya, Sampai terus bumbunya tercampur merata sampai sama kuali matang, kau itu. pokoknya udah matang bekerah. sekali. Tercampur, tinggal kita masukkan cumi asin yang sudah digoreng. Ini dia Pastikan cumi sambal goreng tepung, enggak ya? tusukannya Ada jangan sampai tepungnya. ke bawah ya guys. Setelah pasukan cuminya masuk, tinggal kita aduk-aduk aja sampai semuanya tercampur merata kayak gini. Oke. Setelah bumbu tercampur, Campur. tinggal kita masukkan pete yang sudah dipotong-potong dan tambahkan juga daun kemangi. Kalau udah Kemangi ini biar tinggal wangi kita ya. aduk aja sampai biar bumbunya nggak bau apa tercampur tadi? merata dan meresap seperti ini ya guys. Setelah bumbunya tercampur merata dan meresap kayak gini, tinggal kita Nah, kita kasih lah mamak mertua kita itu udah meresap lah itu, ha? Kualinya kau antar pat mamak mertua. Udah simple, masak simple ala BBM. Aku salfok banget sama penjual Apa krepes itu? ini karena Aku salpok nengok kau, ngapain kau suruh wak ini pakai corong merah? di sini untuk varian rasanya super duper banyak mau buat banget apa guys. ini? Jadi aku pusing untuk memilihnya dan aku memutuskan untuk satu krepes itu 2 varian rasa ya. Mau buat apa itu? Pertama aku Ceres. pilih taburan kerikil untuk toppingnya, yang kedua itu taburan pasir ya guys. Taburan pasir, Taburan tinggal pasir. sewa tembok aja kau udah. Kok sewa pula? Tinggal beli temboknya aja udah bangun rumah kau di Brebes.
akhirnya udah jadi juga nih guys. Ya, terus diapain? Dilipet-lipet gini. Dilipat-lipat, sama oke. Walaupun Lipat harga lagi crepesnya jadi murah, 4. tapi Oh, di jadi sini tuh bulat rasanya gitu ya. enak banget guys, enak banget. Pastinya. Nah langsung aja nih guys, dibungkus sama bapaknya pakai kertas minyak gini ya. Kemudian dimasukin plastik. Langsung nikmati. Udah jadi deh. Jadi deh. Enak deh. Kalian wajib banget coba ini guys, karena kapan lagi dapat crepes seenak ini dan murah. Iya, kerapasnya memang Murahnya karena berapa? bapak yang buat. Kalau Murahnya kau yang berapa? buat, waduh. Kalau cuman punya 4 bahan ini di rumah, jangan dianggurin guys. Mending Itu buat apa tuh? Dimanggakan, jangan dianggurin. cemilan aja yuk. Apalagi kalau udah akhir bulan kayak gini, cocok banget. Cocok banget. Enak kali Guys, itu gorengan jadi apa tanpa itu? menunggu lama, langsung aja yuk kita bikin. Oke, di sini kita cair Hilang, tinggal Goreng stick-stick. lagi. Apanya ini stick pendel pop ini? dulu mentega yang udah kita cetak sebelumnya. Kenapa di harus atas di piring itu kayak gini. ditaruh di situ? Nah, kalau udah Kremnya. panas, tinggal kita masukin aja saudaranya melon ini. Saudara melon. Saudara melon, banyak kenapa nggak kali bilang saudara mangga? melon nih pening kali aku tahu yang mana-mana saudaranya. Di tempatku ini tuh namanya buah mangga guys. Buah Ya, mangga emang kalau di tempat mangga. dia. Entah Saudara kenapa kalau di tempat melon. aku pisang nih namanya. Di tempatku ini tuh namanya buah mangga guys. Kalau di tempat kalian apa namanya? Mengkudu. Pak, aku Kelapa bilangnya namanya, mengkudu. kelapa. Karena buah mangganya ini belum mateng dan masih keras gitu, jadi kita Iya. goreng aja sampai Dimasak berubah warna ya. kayak gini ya guys. Kalau dirasa udah mateng dan berubah warna jadi kekuningan kayak gini, langsung aja kita angkat. Oh ya, untuk stick Sampai es krimnya kekuningan, jangan guys. lupa kita angkat juga ya guys. Jauh Nah, banget karena buahnya kekuningan, ini Bang. masih berminyak, jadi di sini kita Gila. angkat dulu sampai minyaknya agak tiris gitu. Jangan aku hilang berminyak-minyak mangga kau itu. Di sini langsung kita eksekusi aja buah mangganya guys. Nah, di sini aku pakai cara potong Potongnya. paling cepet. Kalau udah jadi Potong paling cepet kayak gitulah. Mau kayak mana kau lagi ha? Emang kayak Inilah gitu cara kok. DBM inilah potongan paling cepat. Tinggal jadi tau kok. berapa bagian kayak gini, lanjut buah Diparut. mangganya aku mau serut-serut Diserut. pakai parutan keju kayak gini guys. Kita parut semua bagian buah mangganya. Nah, kalau udah jadi parutan mangga kayak gini biar lebih manis, di sini aku mau tambahin 2 sendok makan gula pasir. Harus Dan pakai sendok bolong biar gampang kau 2 naruh sendok gula makan pasir tapi itu. semuanya kita tutup aja, dimasukin. kemudian kita kocok-kocok kayak gini ya guys sampai gula dan buah mangganya tercampur merata. Dan Terus lanjut, diapain? di sini tinggal kita tumplekin aja ke dalam ulekan sambil diratain pakai sendok bolong ini ya guys. Nah, Fungsinya mau bikin apa sendok mangga geprek, bolongnya? kau? nggak sendirian, di sini aku mau tambahin satu Pakai es krim wajib Kenapa itu nggak es supaya biasa rasanya dimasukin jadi es batu, juicy dan Kak? merata gitu kalau pakai es krim ini. es krim. Kemudian es krimnya tinggal kita serut-serut Serut aja. aja. Kayak gini guys. Sampai Tapi habis ternyata serut. diserut malah jadi lama guys. Ya karena jauh lama. Memang ide awal itu memang sangat buruk, tapi ide kedua pasti baik. Diapain habis Kita itu? tumplekin aja Tumplekin. kayak gini. Udah gitu lanjut tinggal Biar kita cepat. ulek aja olahan mangga dan es krimnya sampai tercampur merata ya guys. Biar lebih halus, di sini aku mau lanjut. Biar lebih halus Udah di diulek blender masih lagi, di dicuper blender. lagi supaya halus kayak ingus. Ya. Masukin ke dalam blender. Gak lupa sambil ditambahin susu cair Susu seikhlasnya. cair Oke, seikhlasnya. Tambahin susu cair seikhlasnya, kalau nggak ikhlas nggak usah. Nah, di dalam cetakannya ini kita masukin ke freezer ya. Dan untuk Mm-mm, sisanya Ah, biar jadi kita batu. saring ke wadah toples kayak gini. Nah, Nah untuk disaring nih serat-seratnya ini. di wadah toples ini kita cuman pakai airnya aja guys, dan untuk ampasnya Setelah kita airnya buang dipakai. aja ya. Ya kita buang aja lah. Karena di sini aku tambahin juga sedikit pewarna makanan ya guys. Kemudian tinggal kita kocok-kocok aja sampai semuanya tercampur. Selanjutnya diapain? tinggal kita siapin aja tepung ketan. Nah, Tepung di sini ketan wajib disaring ya, tepung disaring. ketannya Biar aku mau saring dulu ya guys. Kenapa Pastiin disaring nggak kan ada tinggal tepung yang masukin? dimasukin lagi pun nggak apa-apa. Saringannya itu boleh. Tambahin garam seikhlasnya dan Seikhlasnya itu yang paling penting. Asalkan kita ikhlas saja. Yang penting ikhlas, saja pokoknya yang kita penting memberi ikhlas. garam itu udah cukup. Kalau nggak ikhlas nggak usah mending Harus taruh ikhlas garam. pokoknya bang. masukin bahan kuning yang udah kita kocok tadi. Gak cuma itu guys, di sini aku mau masukin juga margarin seikhlasnya. Margarin. Udah deh, lanjut Seikhlasnya. tinggal Diaduk kocok-kocok lagi. aja sampai semua bahannya tercampur merata. Nah, kalau udah Yes. jadi adonan kayak gini, tinggal kita tuang aja di loyang lalu kukus. Dikukus sekitar 30 Jadi menit bolu atau sampai ini, matang ya guys. Kalau udah matang, di sini aku mau tuang tepung maizena yang sebelumnya udah aku sangrai. Oh, sekalian cuci tangan pakai tepung. Di atas talenan, kemudian aku mau tumplekin adonan yang udah matang Oh ini jadi adonan Ada lagi. fungsinya dikukus ya, kayak gini-gini juga bentuknya.
Nah, adonannya ini tinggal kita ratain aja dengan tepung maizenanya. Oh, adonan jadinya. Diapain itu? Beberapa bagian, kemudian tinggal kita cetak aja deh. Cetak. Cetaknya ini Dicetak gampang lagi, banget ya, guys. Tinggal kita dikukus pipihkan lagi, aja cetak lagi, adonannya. kukus lagi. Cetak ini yang paling gampang, Len harus dengar. Hah? Kemudian tengahnya tinggal kita isi aja dengan jus mangga yang udah beku ini guys. Di sini tinggal kita tutup aja adonannya sambil dibentuk bulat kayak gini ya guys. Jadi bakso tau kau. Next pagi aku dikasih tetangga 5 langkah sebelah rumahku cumi yang seger-seger Tetangga kayak 5 gini. langkah. Ini yang segar-segar. Di rumah aku berarti. mau bikin menu yang istimewa buat kakeknya dari cucunya mama mertua. Kakeknya Dari cucunya mama mertua jauhnya. Nggak Kemudian terpikir cuminya olehku. dibersihkan, habis itu dipukul-pukul kayak yang gini. dipukul-pukul. Jangan sampai putus biar nanti isiannya nggak keluar-keluar. Kemudian dikasih isian. Kasih Oh, isian dikasih lagi. isian. Nah, kali lah udah itu. Terus Tapi diapain jangan itu? sampai kebanyakan juga nanti dia meluber. Pasangkan lagi kepalanya dan Dipasang lagi kepalanya, weh. Bukan dipasang kepalanya, Udah ditusuk. diputuskan dipasang lagi kepalanya. Kan udah ada Taruh baterai kepalanya. di bawah, ya. Jangan lupa. Matiin tusukan gigi jadinya biar rapet gitu loh guys. Biar nggak melebar kemana-mana saat dimasak. Oke. Yang udah matang Goreng. masukin cuminya kayak gini. Tapi jangan kelamaan nanti alat cukup matang aja. Cukup Kalau matang udah kita aja. sisihkan Terus diapain dulu. lagi tuh? Dan ini bikin isian Kompor kau tadi matiin, meledak gas kau nanti. tadi dari tahu kayak gini ya guys. Tahunya Dari tahu. diapain? Aku Telur. tambahkan juga telur. Pakai telur. Satu aja nggak usah banyak. Karena kurang banyak jadi aku Oh, tambahin 2 pun jadi. Pasti tambah lagi. lagi. Jadinya 2 butir telur kalian. Telur kalian. Kok jadi telur kami? Iya terus gimana sih? Tiba-tiba telur kami. Habislah Udah nggak telur betul cuma kau nih, 2. bahas telur kami.